titik puncak dari sebuah karir adalah jadi entrepreneur kadang. Kalau jadi pejabat kan susah, ya. Banyak lubang-lubangnya. Kadang masuk lubang adalah mencari nafkah bagian yang tidak terpisahkan dari seorang manusia, khususnya laki-laki. Walaupun pada perkembangannya sekarang mencari nafkah juga perempuan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Planner Syariah, kita jumpa lagi dalam kajian Entrepreneur Syariah, suatu ruang diskusi terkait dengan peluang, tantangan, kendala bisnis syariah, sehingga kita dapat menjalankan bisnis syariah yang halal, berkah, dan sukses. Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, apalagi yang sudah menjadi kepala keluarga. Tidak semua jenis pekerjaan itu halal. Ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan atau dilarang oleh agama, ada pekerjaan yang halal. Dan dalam pekerjaan yang halal pun ada pekerjaan yang dalam tanda petik dianggap bergengsi, ada yang dalam tanda petik dianggap hina walaupun itu halal. Bagaimana kewajiban bekerja bagi kita dalam perspektif ekonomi syariah? Bagaimana kita memastikan pekerjaan kita itu menghasilkan nafkah yang halal dan terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba? Mari kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan tema mencari nafkah halal dan berkah, Spirit of Entrepreneur Syariah. Bersama saya Hamid Surya sebagai host dan narasumber kita Akhi Denny Heriadi SE ME SY, atau akrabnya saya panggil Kang Denny ya. Siap. Sobat Planner Syariah, Kang Denny adalah seorang Dewan Pengawas Syariah di beberapa koperasi syariah dan sekarang Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRRS. Ya, betul. Dan juga sebagai penasihat bisnis syariah di beberapa perusahaan, serta sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Unindra, Jakarta. Baik Kang Denny, mungkin kita mulai diskusinya ya. Nah, tentunya menarik bagi kita terkait karena ada pekerjaan yang halal, ada yang tidak halal, kemudian ada yang menurut yang halal pun menurut pandangan orang itu ada yang bergengsi, ada yang kurang bergengsi, malah ada yang kadang-kadang dianggap hina gitu, walaupun halal gitu ya. Betul. Ya. Bagaimana cara mencari nafkah yang baik dalam perspektif ekonomi syariah? Baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hamid atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengisi satu podcast kajian entrepreneur syariah. Nah, ini entrepreneur ini kan lagi musim ya, lagi booming. Segala macam sekarang kalau bisa jadi entrepreneur katanya ya. Titik puncak dari sebuah karir adalah jadi entrepreneur kadang. Kalau jadi pejabat kan susah, ya. Banyak lubang-lubangnya, kadang masuk lubang. Saya akan coba jelaskan, mohon izin untuk terkait dengan nafkah dulu, dalam Islam itu bagaimana sih mencari nafkah ini? Ya, tadi disinggung oleh Mas Hamid, kadang ada orang memandang sebuah kehinaan dalam mencari nafkah. Bagaimana Islam memandang nafkah itu secara komprehensif? Gitu. Apakah benar ada nafkah yang hina, apakah yang rendah atau gimana? Nanti kita akan jelaskan. Tapi titiknya adalah bahwa dalam Islam mencari nafkah adalah sesuatu yang diwajibkan.
terutama buat laki-laki. Yeah, Kita nih yeah. laki-laki kan. Nah, ini Allah nukil di surat Al-Baqarah ayat 233, walaupun itu adalah penggalan. Nah, artinya satu poin di ayat ini. Pertama adalah mencari nafkah bagian yang tidak terpisahkan dari seorang manusia, khususnya laki-laki. Walaupun pada perkembangannya sekarang mencari nafkah juga perempuan ya, itu nanti perkara lain ya. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah melanjutkan kalimatnya dengan, dan Allah tidak membebani ya seseorang illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita kaitkan ayat yang lanjutannya dengan mencari rizki, artinya Allah sudah tahu bahwa manusia ini berbagai macam kekuatan. Ada orang yang kuatnya memang mau tidak mau jadi Gojek gitu. Ya, tanpa merendahkan, tidak ada yang rendah. Ada yang kuatnya memang jadi pemulung. Ada yang sudah kekuatan sampai di posisi direktur dan seterusnya. Dengan berbagai macam ini sesuai kemampuannya. Ya, jadi artinya Allah sudah menggariskan bahwa tidak semuanya mungkin jadi pegawai. Ya, bahwa seluruh laki-laki akan jadi pegawai, tidak. Makanya Allah mengatakan, aku tidak membebani sesuai dengan kemampuan. Karena Allah tahu Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan kemampuannya. Dalam mencari nafkah tentunya ya di kaitannya. Makanya ada yang harus jadi direktur. Kalau semua jadi direktur nggak ada staf kan nggak mungkin. Ya, nanti semua direktur gitu. Walaupun semua orang pengen, ya, tapi sepengen-pengennya semua orang di dalam sebuah kantor pasti tidak semua jadi direktur. Jadi GM, nggak semua jadi GM. Harus ada yang jadi stafnya, jadi manajer, ada yang jadi OB-nya dan seterusnya. Itulah sebuah dinamika dalam kehidupan. Nah, jadi poin pertama yang ingin saya garis bawahi adalah kewajiban seorang laki-laki mencari nafkah. Nah, tadi dikaitkan dengan bagaimana ekonomi syariah membangun pola pikir mencari nafkah ini. Ini yang penting, gitu kan, di saat sekarang ini. Karena gini Mas Hamid, ada satu hadis yang harus kita ingat, kata Rasulullah, la yati ala nasi zaman. Akan datang satu zaman, la yubali mar'u bima akhadal mal. Orang tidak peduli lagi dengan hartanya, amin halalin, amin harumin. Akan datang satu zaman. Ya, orang nggak peduli lagi. Kapan zaman ini? Rasul memang tidak menyatakan. Tapi kalau kita lihat, mau jujur, inilah akhir-akhir zaman seperti ini. Makanya kalau kita lihat bagaimana orang mencari nafkah, seradak seruduk, banting tulang, mau halal haram, ada yang seperti itu. Nah, Islam membentengi nafkah ini supaya menjadi sesuatu yang halalan, thayyiban, penuh keberkahan yang tadi. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Islam memandang sebuah nafkah itu? Tadi disebutkan, apakah betul di dalam Islam ada nafkah yang pekerjaan yang hina? Tidak. Ya, ini pernah ada kisah seorang sahabat ya, ketika Rasul selesai perang Tabuk, Rasulullah mengunjungi sebuah daerah. Dan di situ disambut oleh seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori. Ini hadis yang sangat tenar ya. Kenapa tenar? Karena pada saat itu Rasulullah mencium tangan dari Sa'ad. Dan Rasulullah merasakan tangan itu sangat keras dan hitam. Kalau kita kasar lah ya, banyak kapalan gitu. Banyak kapalan ya. Kemudian Rasul, apa yang dilakukan Rasul ketika bersalaman dengan Sa'ad itu? Ditanya dulu, kenapa tanganmu ini? Ya, jadi mahazal laji aknabat yadaka. Kenapa tanganmu ya Sa'ad? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, sesungguhnya tanganku ini hitam, kemudian berluka, kemudian banyak kapalan karena aku tiap hari memukul-mukul batu yang keras itu menjadi kecil-kecil. Itu kan batu ternyata Sa'ad ini. Dicium oleh Rasulullah, kata Rasulullah, hazihi yadala tamsuhanna. Inilah tangannya akan tidak tersentuh api neraka. Masya Allah. Ya, abadan kata Rasulullah, selamanya. Artinya apa? Ada 2 poin kalau saya mengambil hikmah dari ayat. Pertama, Rasulullah mengapresiasi seorang Sa'ad yang hanya tukang batu. Kalaulah Islam itu memandang ada yang pekerjaan hina,
tentunya Rasulullah tidak akan seperti itu. Betul kan? Betul. Biarinlah tukang batu, ngapain gitu kan. Tapi Rasulullah mencium, seolah-olah Rasulullah menunjukkan pada para sahabat dan umat setelahnya, apa itu? Orang yang seperti ini tidak hina di hadapan Allah. Yang kedua, Rasulullah mengapresiasi seorang laki-laki yang banting tulang, yang mujahadah bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Jadi kalau kita simpulkan dari ayat yang Allah sampaikan, dari kisah dengan Rasul ini, yang pertama adalah satu, kewajiban mencari nafkah adalah hal yang sangat diutamakan kepada laki-laki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kedua, bagaimana Islam memandang semua pekerjaan itu adalah sangat mulia. Siapapun dia, jabatannya apa, kerjaannya apa, itu adalah tidak ada yang hina, tidak ada yang rendah, semuanya mulia di hadapan Allah. Direktur mulia, kalau dia jujur tentunya, dia amanah seterusnya. Tukang batu sekalipun, tukang beca sekalipun, insya Allah itu mulia. Ya, tadi. Dan yang ketiga, bagaimana Islam memandang sebuah kesungguhan dari seorang manusia untuk mencari nafkah. Begitu, Mas Amin. Nah, Kang Denny, sekarang di dunia modern ini kan memang banyak sekali profesi yang kemudian berkembang. Nah, ketika misalkan seseorang nih memilih untuk menjadi entrepreneur, dan zaman sekarang juga menjadi entrepreneur itu ya banyak sekali sisi gelapnya lah kira-kira gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira Sobat Trainer Syariah ini bisa memastikan sumber rezeki yang halal serta terhindar dari maisir, goror maupun riba. Baik. Terima kasih. Kalau kita dengar entrepreneur itu kan yang di benak adalah sesuatu yang di luar kelaziman, gitu kan? Gitu kan? Kan kalau jadi karyawan lazim ya, jadi pedagang lazim. Entrepreneur itu kan kalau di benak para kaum muda adalah sebuah profesi yang di luar dari kebiasaan orang, baik dia sebagai bisnismen dan seterusnya. Dan itu menurut saya sangat sesuatu yang dibolehkan, ya. Tadi disebutkan bahwa Islam tidak mengatur apapun pekerjaannya. Selama dia halalan thayyiban, silakan. Anda mau dagang es, monggo, mau jadi tukang ojek, silakan, mau jadi direktur, tidak ada yang larang, dan seterusnya. Islam hanya membatasi, carilah pekerjaan yang thayyib, ahsan, baik, kemudian rizkinya memang halal. Nah, menjadi entrepreneur seperti apa? Itu juga seperti itu. Batasan entrepreneur di dalam syariah bukan dibatasi dari pekerjaannya, tapi dibatasi oleh aturan-aturan syariahnya. Pertama, tidak ada pekerjaan yang terkait dengan entrepreneur itu yang zat-zatnya haram. Misalnya kalau sudah zat ya tentunya ya kita tahu miras lah ya. Jadi entrepreneur tapi kaitannya dengan saya akan punya kafe. Entrepreneur dia punya kafe. Silakan. Apakah di situ ada minuman keras? Ketika ada minuman keras, maka wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Janganlah engkau bertolong-menolong dalam kemaksiatan. Artinya ketika dia menyediakan miras di situ, itulah dia sebetulnya sedang mendukung sebuah keharaman. Nah, gitu ya. Jadi jadi entrepreneur silakan. Dan bahkan entrepreneur ya kalau bahasa dulu pedagang sebetulnya, bisnismen kan. Di zaman Rasul bagaimana? Pak Mas Hamid, di zaman Rasul sudah ada. Abdurrahman bin Auf itu bisnismen. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau kita lihat bagaimana beliau meninggalkan harta yang banyak di Mekah, mulai dari nol di Madinah, ditawarkan harta setengahnya dari kaum Ansor, beliau tidak mau. Dia berarti menanyakan di mana pasar? Di sebelah sana. Baik. Beliau datang tanpa modal, menjualkan barang orang dengan cara beliau. Tapi karena sudah punya entrepreneur jiwanya, lihat barang begini, saya kasih contoh gini. Kalau kita yang maaf ya, tidak cerdas dalam berbisnis, saya boleh jualin? Boleh. Ya udah dijualin. Ayo cangkir. Beliau enggak. Ayo siapa yang mau beli piringnya, ini cangkirnya. Yang tadinya 2.000 beliau jual, ini 1.000, ini 2.000. Jadi 3.000.
di benak beliau, kalaulah dia dijual satu paket gini jadi 2.500, tidak terkesan banyak. Tapi ketika jadi 2 item ini, walaupun waktu itu yang dijual adalah pelana kuda, tapi dipisah oleh beliau, barangnya jadi 2 atau 3 macam. Inilah kehebatan Abu Bakar sehingga beliau begitu cepatnya kembali jaya. Nah, kedua, jadilah entrepreneur yang menjual sesuatu, yang berbisnis sesuatu, prosesnya halal. Bagaimana pada ini yang halal itu prosesnya? Yang sudah diatur oleh Rasul, oleh Islam. Misalnya prosesnya tidak dengan cara yang menzolimi orang lain. Ya, saya mau jadi Mas Hamid kan orang nih. Kalau kita tahu Mas Hamid adalah seorang developer kan, seorang bisnis di properti. Tapi caranya untuk menjadi developer main sikat tanah, gitu kan, nipu penduduk supaya tanah dijual murah, akhirnya dikuasai dengan cara-cara yang sangat zolim, ya, dikasih pinjam 500.000 biar bengkak, akhirnya tanahnya diambil. Kan Islam tidak seperti itu, dengan cara-cara yang ma'ruf tadi. Makanya di dalam mencari nafkah Allah kasih kata tadi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, gitu kan. Salah satunya entrepreneur gitu. Jadi prosesnya, ya. Yang ketiga tentunya ada kaitan setelah kita lihatnya prosesnya, dan tentunya tadi ketika kita mengelola uangnya. Nah ini balik, mengelola uangnya juga dengan cara yang Allah sudah gariskan. Misalnya sekarang Mas Denny, Mas Amin, bagaimana nih uang? Kita punya uang, apakah kita simpan di bank konven? Nah itu yang hal yang kecil nih. Apakah kita simpan di bank konven atau di bank syariah? Tentunya sebagai seorang muslim, ketika kita bicara halal haram, termasuk adalah mengelola uang, kita sudah punya aturan. Punya aturan. Makanya pemerintah menyediakan bagi yang mau syar'i silakan, ada bank syariah, ada yang bank konven. Kalau kita punya keyakinan bank syariah ini adalah yang paling tauhid, paling asam, silakan. Dan paling halal silakan di situ. Jadi kita menyimpan di bank syariah. Itu cara-cara 3 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneur ada sesuatu yang sangat mulia, ya. Dan menurut saya kalau kita katakan bahwa entrepreneur adalah sebuah bisnis, ya. Seseorang yang mulai bisnis, kadang tidak semua orang, Mas Amin, bisa menjadi seorang entrepreneur. Sekali lagi, ini kajian entrepreneur, artinya kita mengarahkan orang supaya menjadi seorang entrepreneur. Kenapa didorong menjadi, termasuk pemerintah, bagaimana mendorong supaya orang menjadi entrepreneur? Karena kalau semua jadi pegawai tidak mungkin. Harus ada orang-orang yang menggeliat di dalam bisnis. Sehingga umat Islam juga banyak yang terlibat di dalam bisnis, jangan jadi pegawai semua. Kalau jadi pegawai semua, istilah tanda kutip, maaf misalnya, yang namanya bukan pebisnis ya, dipatok lah gajinya juga kan ya Mas Amin. Tapi ketika dia jadi seorang pebisnis kan, walaupun hadisnya lemah ya, bahwa yang namanya dagang 99 katanya kan rezekinya. Tapi kan walaupun lemah, secara kasat mata memang benar. Artinya kalau kita dagang itu rezekinya nggak terbatas. Kenapa nggak terbatas? Coba aja. Kenapa banyak konglomerat tadinya tuh PT bikin 2 PT begitu? Kenapa? Itulah bisnis gitu kan. Tapi ketika jadi pegawai sulit kita. Seorang yang sudah pagi sampai sore dipatok jam kerjanya, secara logika kita ya pasti gajinya segitu-gitu aja, kecuali di luar itu. Tapi kan ketika dia bisnis dan bekerja sulit, kecuali dia mau melanggar. Harusnya kerja jadi nggak kerja karena sambil dagang sambil apa, nggak bisa. Makanya pilihannya jadi pegawai atau jadi entrepreneur. Ya karena di zaman Rasul pun hampir semuanya pada berbisnis. Ada pegawai ada, tapi rata-rata yang kaya-kaya seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ada seorang bisnismen gitu kan, nah, gitu. Walaupun ada juga yang bekerja membantu di pemerintahan. Kang Denny, namanya orang usaha, pasti sobatpreneur ini kadang-kadang menghadapi dinamika yang kadang-kadang dia untung besar, kadang-kadang rugi gitu ya. Nah, bagaimana sobatpreneur syariah ini bisa mengelola, mensyukuri, dan menyalurkan rezeki yang mereka dapatkan dari hasil usahanya mereka? Ya, baik.
rugi dan untung adalah sebuah keniscayaan di dalam sebuah bisnis. Makanya ada yang suka ada istilah begini ya Mas Anda. Kalau nggak siap untung rugi, tong dagang. Jangan dagang kalau nggak siap rugi. Artinya apa? Mental rugi dan mental untung ini kan memang tumbuh dari seorang yang entrepreneur. Kalau jadi pegawai kan enak lah, pasti digaji. Untung rugi perusahaan kan tidak ngaruh. Walaupun kalau jadi bangkrut di PHK lah ada. Cuman artinya secara dia penghasilan tidak ngaruh. Nah, untung rugi adalah bagian dari sebuah keniscayaan dalam berbisnis atau jadi seorang entrepreneur. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana dia punya nilai seorang entrepreneur itu di dalam memaknai keuntungan. Kalau kerugian mungkin barangkali tidak ada sesuatu yang bisa dibagi. Nah, ini yang sekarang saya bersyukur sekali, Mas Hamid. Saya alhamdulillah Allah takdirkan bergabung dengan orang-orang di sekitar saya, gitu ya, dengan orang-orang yang entrepreneur, berbisnis dan di segala aspek bidang. Dan yang saya perhatikan, Mas Hamid, dinamikanya sekarang. Begitu banyak entrepreneur, pebisnis yang sangat concern dengan kemaslahatan umat. Itu yang saya terus terang baru tahu setelah saya berbisnis di 2014 waktu itu. Di dunia properti saya mulai berbisnis ya dengan teman bertiga. Saya kebetulan Allah takdirkan ya, bukan kebetulan Allah takdirkan saya mengambil positioning properti bidang premium, level premium artinya. Artinya saya membangun rumah-rumah yang memang orang-orang yang berada. Dan saya menyaksikan, saya melihat banyak entrepreneur muda ataupun yang sudah senior, yang saudara-saudara kita yang menjadi entrepreneurnya begitu sangat-sangat concern dengan yang namanya memberikan maslahat. Khairunas ampau linas itu kan hadis yang seperti itu betul-betul melekat pada seorang yang pebisnis. Jadi saya melihat ternyata begitu banyak pengusaha kita, pengusaha muslim khususnya yang sangat peduli dengan kemaslahatan umat ini. Sehingga keuntungan itu tidak hanya dimakan oleh sendiri, ya, tapi bagaimana umat yang banyak itu menjadi bagian yang menikmati usaha itu. Makanya ada yang pengusaha punya tahfidz Quran, pengusaha yang punya yayasan yatim piatu, ada pengusaha yang sebagian rizkinya diberikan kepada orang kaum duafa dan berbagai macam. Saya menyaksikan sama sekali langsung dengan mata kepala saya sendiri bagaimana saudara-saudara kita, seorang entrepreneur, seorang pebisnis itu menjadi bagian kemaslahatan umat. Bahkan Mas Hamid, banyak pengusaha kita yang pengusaha muslim yang muda, yang istilahnya yang masih baru dan yang sudah senior begitu peduli terhadap kemaslahatan umat. Ya. Jadi sebagian keuntungannya itu betul-betul disalurkan ke saudara-saudaranya yang duafa, yang anak yatim, ada yang ke tahfidz Quran dan sebagainya. Dan itulah yang sangat dipahami oleh para pengusaha muslim yang sudah menjadi entrepreneur sejati ya, bahwa kehidupan ini hanyalah sesaat. Ketika dia memiliki kelebihan di dalam harta, dia tidak nikmatin sendiri. Cukuplah keluarganya, ya, saudara-saudaranya, iya. Tapi dia berpikir juga bahwa tidak hanya untuk keluarga besarnya, tapi rezeki ini disalurkan buat kemaslahatan umat. Ya, baik itu adalah lembaga keislaman maupun orang-orang muslim yang membutuhkannya, anak yatim, tahfidz Quran, ya, menghasilkan tahfidz yang tidak ada biaya sama sekali, ya, dan ini semua luar biasa. Sobat Planner Syariah, mungkin sebagai penutup Kang Denny, ada pesan yang disampaikan ke Sobat Planner Syariah yang menyaksikan acara podcast kita kali ini. Baik. Akhir dari sesi ini ingin saya sampaikan kepada para pengusaha, ya, baik itu juga yang masih pemula maupun yang sudah senior, untuk menjaga kehalalan dari rizki itu sangat penting. Ya, di akhir-akhir zaman ini godaan untuk mendapatkan rizki yang banyak sangat-sangat kuat. Ya, dan itulah hedonisme yang terjadi saat ini. Maka saya ingatkan pada diri saya, pada saudara-saudaraku yang berprofesi baik itu sebagai pengusaha, pebisnis, ataupun pegawai sekalipun,
bahwa kehalalan adalah menjadi inti utama dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita merasa bahwa sesuatu yang kaya itu bisa diraih dengan sesuatu yang sangat instan. Ya, bisa jadi kaya dengan halal, bagus. Tapi ketika harus mengambil hak orang, ketika harus kita menzolimi orang, maka itulah cara yang sangat dihinakan oleh dalam Islam. Jadi, jadilah pengusaha yang halal, jadilah pengusaha yang menjaga syariat Islam, jadilah pengusaha yang bermaslahat. Itu titipan dari buat saya pribadi, titipan saya buat pribadi dan seluruh para entrepreneur muda, entrepreneur senior, jagalah itu. Sobat Planner Syariah, mencari nafkah yang halal adalah amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Kita harus memastikan bahwa nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita adalah nafkah yang halal dan terhindar dari unsur maisir, goror, dan riba. Terima kasih banyak Sobat Planner Syariah dimanapun berada. Tibalah saatnya saya Hamid sebagai host dan narasumber kita Kang Denny pamit undur diri. Terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, dan TikTok @kajian entrepreneur. Jangan lupa subscribe, like, and share.